Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku, yaitu Silmi Fadila Isani dari kelompok Aviasek dengan nama ilmiah Lepisticum officinale. Dalam video kali ini yaitu tantangan yang kedua, yaitu menganalisis sosial. Tantangan yang kedua analisis sosial kali ini dengan tema teknologi di bidang biologi di masyarakat dengan subtema pemanfaatan teknologi dalam bidang biologi di bidang kesehatan. Era globalisasi yang terjadi zaman sekarang ini telah mendukung perkembangannya teknologi. Perkembangan teknologi pada zaman sekarang telah berkembang dan bertumbuh semakin pesat. Dengan adanya teknologi, ilmu kesehatan pun menjadi tumbuh berkembang dengan baik. Oleh karena itu, diperlukannya pemanfaatan teknologi untuk mencapai ilmu kesehatan yang lebih baik lagi. Salah satu pemanfaatan bioteknologi dalam ilmu kesehatan adalah dimanfaatkan oleh para ahli biomedis. Para ahli biomedis akan menggunakan ilmu teknik, biologi, juga biomekanik untuk membuat suatu desain, suatu produk, ataupun evaluasi biologi. Salah satu pemanfaatan bioteknologi yang dimanfaatkan dan dikembangkan oleh para ahli biomedis ini, salah satunya adalah solusi yang tepat untuk memecahkan masalah COVID-19 yang pada dari 2020 ini melanda negara kita juga di dunia. Para ahli biomedis di negara kita mencoba untuk membuat suatu alat untuk mendeteksi COVID-19 agar bisa meminimalisir kasus COVID-19 dan penyebaran kasus dari virus ini. Salah satu alat yang dikembangkan oleh negara kita adalah Genos untuk mendeteksi COVID-19. Alat ini sudah banyak dikembangkan dan dipergunakan di instansi layanan-layanan publik seperti stasiun kereta api. Sejak tahun 2020, alat ini sudah mengantongi izin edar dan bisa dimanfaatkan untuk mendeteksi COVID-19 di negara kita. Alat Genos ini bisa mendeteksi COVID-19 dari sebuah embusan napas saja, atau bisa disebut VOC. VOC ini adalah singkatan dari Volatile Organic Compound. Volatile Organic Compound ini adalah sebuah senyawa kimia yang bisa disemburkan dalam bentuk gas dari sebuah padatan atau cairan. Jadi dapat disebutkan bahwa volatile organic compound ini adalah embusan napas, yaitu senyawa yang terkandung dalam paru-paru kita yang bisa disemburkan dalam bentuk karbon dioksida. Alat pendeteksi COVID-19 Genos yang diproduksi oleh Universitas Gadjah Mada ini merupakan inovasi pertama yang dibuat oleh anak-anak negeri yang diproduksinya bisa menciptakan sebuah alat pendeteksi yang hanya mendeteksi COVID-19 melalui embusan napas saja. Dan hasil dari tes ini pun bisa diperoleh dalam waktu yang singkat, yakni dalam waktu 80 detik saja. Alat pendeteksi Genos ini adalah inovasi pertama yang diciptakan oleh anak negeri, yaitu oleh para ahli di Universitas Gadjah Mada yang dalam waktu singkat tes tersebut dapat diperoleh hasil. Hasil dari embusan napas yang masuk ke dalam sebuah tabung akhirnya akan masuk ke dalam sebuah sistem cloud computing yang akhirnya akan diperoleh sebuah data diagnosis secara real time. Jadi, teknologi ini dapat dimanfaatkan dengan waktu yang cepat dibandingkan sebuah alat tes yang sudah biasa dimanfaatkan oleh negara kita, contohnya seperti swab test ataupun rapid test. Seseorang yang akan melakukan tes melalui alat pendeteksi Genos ini terlebih dahulu akan diperintahkan untuk mengembuskan napas, lalu embusan napas itu akan masuk ke dalam sebuah tabung. Kemudian sensor-sensor dalam tabung tersebut akan bekerja mendeteksi VOC yang masuk ke dalam tabung tersebut. Kemudian data yang diperoleh oleh tabung tersebut akan
teruskan dengan bantuan kecerdasan buatan hingga akhirnya menemukan hasil. Lalu apa saja kelebihan dari alat Genos ini dibandingkan alat-alat yang sudah banyak digunakan oleh negara kita ataupun negara orang lain? Nah, kelebihan-kelebihan yang ada pada alat ini yaitu jelas harganya dapat diperoleh dengan murah, yaitu hanya berkisaran dari 15.000 sampai 25.000 dan sudah dapat menggunakan alat tes ini. Dan waktu yang diperoleh untuk tes ini hanyalah waktu yang sebentar saja, yakni kurang dari 2 menit saja atau hanya 80 detik yang dapat kita perlukan. Nah, dari sana seharusnya warga Indonesia tidak banyak ketergantungan dengan alat-alat yang sudah banyak diproduksi oleh orang lain, oleh negara orang lain, yakni seperti alat rapid test ataupun swab test. Karena dengan menggunakan alat-alat yang diproduksi oleh negara lain, tentunya tidak akan memajukan alat-alat yang diproduksi oleh kalangan lokal atau kalangan anak muda dari bangsa Indonesia ini sendiri. Alat yang sudah banyak digunakan oleh warga pun seperti rapid test ataupun swab test ini sangatlah memerlukan waktu yang cukup panjang, yakni lebih dari 1 jam untuk memperoleh hasil dari tes yang kita lakukan. Maka dari itu, sudah seharusnya Indonesia ini mengembangkan alat-alat ataupun produk-produk yang sudah dikembangkan oleh kalangan-kalangan muda, kalangan-kalangan lokal yang ada di Indonesia. Maka dari itu, perekonomian juga kehidupan bangsa pun akan lebih maju lagi. Bukan hanya berkembang, tapi maju. Salah satu kelebihannya lagi, alat ini adalah inovasi pertama yang diciptakan oleh anak negeri. Jadi sudah sepatutnya kita menghargai dan mengembangkan alat ini. Dari paparan itu dapat kita simpulkan bahwa alat Genos ini bisa kita gunakan dengan baik untuk mendeteksi COVID-19 yang tentunya sudah mungkin 3 tahun kita dilanda oleh penyakit ini. Kita memang sudah seharusnya menghargai karya-karya yang diciptakan oleh orang lain, termasuk karya-karya inovasi yang sudah dilakukan oleh banyak negara di luar. Namun sepatutnya yang harus kita lakukan adalah mengembangkan dan menghargai karya-karya produk lokal yang ada di Indonesia. Dengan menggunakan dan menghargai alat-alat yang diproduksi oleh warga Indonesia, kita pun telah membantu perkembangan dari negara. Mungkin cukup sekian dari apa yang sudah saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.